Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Subagja. Saya dari kelas 2 Depenjas NPM 192191152. Di sini saya akan menjelaskan tentang motorik dan teori belajar mengenai gerak ya. Yang pertama ada motorik. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik yaitu perkembangan sebagai dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi gerak kasar dan gerak halus. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Endang Rini Sukanti, bahwa perkembangan motorik tersebut adalah suatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses pensarapan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan dan proses persarapan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Adapun pembagian keterampilan motorik yang tadi disebutkan. Yang pertama, keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar atau sering disebut gross motor skill merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot besar. Tujuan kecermatan gerak bukan merupakan suatu hal. Akan tetapi, koordinasi yang halus dalam gerakan adalah hal yang paling penting. Motorik kasar meliputi contohnya seperti lompat, melempar, seperti berjalan, berlari, dan loncat. Kemudian adapun motorik halus, sering disebut fine motor skill, merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Secara umum, keterampilan motorik halus meliputi koordinasi mata dan telinga. Keterampilan ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Contohnya seperti melukis, menjahit, atau misalkan mengencingkan baju. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motorik halus. Yang pertama, ada faktor hereditas atau warisan sejak lahir atau dari bawaannya. Yang kedua, ada faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi psikis. Dan yang terakhir, yaitu faktor dari aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, berkemampuan, mempunyai emosi, serta mempunyai usaha untuk membangun diri sendiri. Yang kedua ada teori belajar. Teori belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecekapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Singer yang menyatakan belajar adalah terjadinya perubahan perilaku yang potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. Kemudian ada pengertian belajar motorik. Pengertian belajar motorik pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Drowazkli menyatakan belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Adapun pendapat lain dari Oxendin menyatakan belajar motorik adalah suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Jadi belajar motorik dalam olahraga mencerminkan suatu kegiatan yang disadari dari mana aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Magill, perubahan perilaku yang terjadi dalam belajar motorik ternyata dapat diamati bahkan dapat diukur dari sikap dan penampilannya dalam suatu gerakan atau penampilan tertentu. Karakteristik penampilan merupakan indikator dari pengembangan belajar atau penguasaan keterampilan yang telah dikembangkan menjadikan seseorang dapat memiliki keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya.
Oleh karena itu, konsep belajar motorik berkaitan erat dengan konsep belajar yang dikembangkan oleh Judge dan Bloom, yaitu perubahan sikap dan keterampilan atau perubahan yang terjadi pada domain afektif dan psikomotor. Sekhmit menjelaskan tentang karakteristik belajar motorik sebagai berikut. Yang pertama, ada belajar motorik merupakan adalah serangkaian proses. Yang kedua, belajar motorik menghasilkan kemampuan untuk merespon. Yang ketiga, belajar motorik tidak dapat diamati secara langsung. Yang keempat, belajar motorik relatif permanen. Yang kelima, belajar motorik adalah karena hasil latihan. Dan yang keenam, belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif jika kita menggunakannya dengan cara yang salah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Yang pertama, bahan yang dipelajari. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu seperti lingkungan alami dan lingkungan sosial atau sekitar anak tersebut. Yang ketiga, proses instrumental, baik seperangkat alat keras ataupun seperangkat alat lunak, ya. Yang keempat, kondisi individu siswa tersebut, meliputi misalkan minat siswa itu apa, motivasinya bagaimana, kemudian kecerdasan siswa itu tersebut bagaimana, kemudian bakat dan kemampuan kognitif tersendiri bagi siswa itu apa saja, kita harus mengetahuinya. Dalam proses belajar itu harus mempertimbangkan 3 hal. Apa saja sih? Yang pertama, faktor proses belajar, artinya bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerakan. Yang kedua, faktor-faktor personal. Contohnya meliputi seperti ketajaman berpikir, persepsi, kemudian intelijensi, ukuran fisik, pengalaman, emosi, dan lain-lain. Yang ketiga ada faktor situasi dan kondisi. Meliputi ya seperti lingkungan yang tadi, situasi yang alami, dan kemudian dari masyarakat itu tersendiri, atau sering disebut situasi sosial. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.